Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan saya harap kalian semua baik-baik saja dan tetap jaga kondisi kesehatannya. Kita akan memulai pelajaran matematika wajib hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, telah saya paparkan materi untuk semester ini, di mana materi yang pertama adalah induksi matematika. Nah, induksi matematika di sini digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, dan keterbagian dari bilangan bulat positif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kalian bisa lihat sendiri. Yang pertama di sini adalah mampu menjelaskan konsep notasi sigma dengan tepat setelah melakukan kegiatan pemantapan. Yang kedua, mampu menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret dan sebaliknya dengan tepat setelah mengamati contoh soal. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan prinsip induksi matematika dan menerapkannya dalam membuktikan rumus jumlah suatu deret. Yang pertama adalah pengantar induksi matematika. Nah, ada beberapa bagian dari pengantar induksi matematika. Yang pertama itu adalah notasi sigma. Yang kedua, sifat-sifat notasi sigma. Dan yang ketiga, nilai suatu notasi sigma. Dan yang keempat, mengubah batas bawah atau batas atas. Nah, kita mulai dari notasi sigma. Notasi sigma disimbolkan seperti tertera di sini ya. Jadi ini adalah simbol dari notasi sigma. Di mana notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan penjumlahan beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu. Nah, di mana deret bilangan itu bisa kita jabarkan seperti berikut: U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Jika dituliskan menggunakan notasi sigma, itu menjadi seperti ini. Ya. Jadi UK itu dibaca menjadi sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N. Di mana K itu disebut sebagai batas bawah dan N itu disebut sebagai batas atas. Dan untuk UK sendiri itu merupakan rumus suku ke K deret. Jadi kalau misalkan di sini UN itu berarti merupakan rumus suku ke N. Oke? Nah, lanjut menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Nah, kalian bisa lihat contoh di mana dalam notasi sigma itu bentuknya seperti deret. Notasi sigma AI dimulai dari I sama dengan 1 sampai ke 6. Jadi, kita bisa menuliskan I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, I sama dengan 4, sampai I sama dengan 6. Jadi, I-nya di sini kita ganti menjadi 1 sampai 6. Ya. Jadi, kalau misalkan di sini sampai 5, batas atasnya itu sampai 5, berarti cukup sampai A5. A6 tidak termasuk. Ya. Lanjut contoh berikutnya. K pangkat 2, di mana batas bawahnya itu K sama dengan 1, batas atasnya 5. Jadi K ini kita ganti menjadi 1, 2, 3, 4, sampai dengan batas atas yaitu 5.
Jadi 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, dan 5 pangkat 2. Ya. Lain halnya dengan contoh berikut lagi. Nah, di sini batas bawahnya berbeda ya. Rata-rata tadi di atas itu cuman batas bawah dimulai dari 1. Gimana kalau batasnya dimulai dari 4? Jadi, berarti kita mulai dari 4 sampai dengan 5. Jadi, kalau misalkan 6, di sini kita lanjutkan lagi seterusnya. Jadi, kita ganti D ini menjadi 4 dan 5. Sampai dengan batas atasnya saja. Oke? Pembahasan berikutnya yaitu menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Ya. Nah, dalam menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma itu memiliki langkah-langkah. Yang pertama itu mencari rumus suku umum atau suku ke N dari suatu penjumlahan. Yang kedua, mencari batas bawah dan batas atas. Adapun contohnya bisa dilihat. Nyatakan deret berikut dalam notasi sigma 3, 5, 7, dan seterusnya sampai ke 35. Nah, tadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu harus mencari rumus suku umum atau suku ke N. Nah, rumus suku ke N itu harus memiliki suku pertama dan suku kedua, ya. Nah, kita bisa lihat, tengok. Nah, suku pertama itu disimbolkan sebagai U1 atau A. Di mana suku pertama itu adalah nilainya adalah 3. Kita bisa lihat deret yang pertama. Jadi suku pertama itu adalah 3. Nah, selanjutnya suku kedua. Suku kedua sudah jelas ya, itu adalah 5. Dan suku terakhirnya itu adalah 35. Atau biasa disebut dengan UN. Ya. Nah, dalam suatu rumus suku umum itu ada beda deret. Jadi untuk rumus beda itu U2 dikurang U1 atau suku kedua dikurangkan dengan suku pertama. Kita sudah ketahui bahwa suku keduanya itu 5 dan suku ke satunya atau pertama itu 3. Jadi 5 dikurang 3 itu adalah 2. Setelah itu, barulah kita menggunakan rumus suku ke N. Jadi ini adalah rumus suku ke N. Tolong dicatat ya. Ini adalah rumus suku ke N. UN sama dengan A tambah N kurang 1 dikali B. Tadi sudah kita dapatkan suku pertamanya itu adalah 3. Suku bedanya itu adalah 2. Jadi tinggal di substitusi saja nilainya. A-nya 3, B-nya 2. 3 ditambah N kurang 1 dikali 2. Menjadi 3 ditambah 2N kurang 2. N dikali 2, 1 dikali 2. Jadi didapatlah 2N dikurang 1. Nah, di sini kita operasikan bilangan yang sama. 3 dikurang 2 itu adalah 1. Jadi inilah rumus suku ke N-nya. 2N tambah 1. Nah, itu langkah pertama untuk menentukan rumus suku umum atau suku ke N. Nah, yang kedua itu menyatakan batas bawah dan batas atas. Nah, di mana batas bawah notasi sigma adalah K sama dengan 1 karena 3 merupakan suku pertama deret tersebut. Nah, untuk menentukan batas atas sigma, kita menggunakan suku terakhir, UN sama dengan 35, ya. UN sama dengan 35. Tadi sudah diketahui, sudah didapat
bahwa rumus suku UN itu adalah 2N ditambah 1. Jadi kita ganti UN ini menjadi 2N tambah 1 sama dengan 35. Kemudian 2N sama dengan 34 ini didapat dari 35 dikurangkan dengan 1. Satunya ini pindah ruas menjadi pengurangan sehingga 35 dikurangkan dengan 4. Nah, N sama dengan 17. Dapat 17 ini dari 34 dibagi dengan 2. Sehingga diperolehlah batas atas itu adalah N sama dengan 17. Sehingga notasi sigmanya itu adalah 2K ditambah 1, K mulai dari 1 sampai dengan 6. Itulah tadi pemaparan materi notasi sigma. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat notasi sigma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.